Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 8. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat, lancar, dan kalian sehat selalu walau belajarnya dari rumah. Masuk ke pembahasan bab 4, persamaan garis lurus. Materinya yaitu mengenai grafik persamaan garis lurus, gradien, menentukan persamaan garis lurus, sifat-sifat persamaan garis lurus. Tentunya pokok bahasan ini tidak akan kita bisa bahas dalam video pembelajaran kali ini. Kita nanti akan melanjutkan pembahasan berikutnya menentukan persamaan garis lurus. Silahkan mempersiapkan alat tulisnya untuk dapat merangkum dan menyelesaikan soal-soal sebagai evaluasi dalam pembelajaran penilaian proses bab 4 untuk sesi kedua. Sebelum mempelajari persamaan garis lurus, terlebih dahulu kita mengenal bentuk umum persamaan garis lurus. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, dengan A atau B tidak sama dengan 0, merupakan bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus dapat diubah menjadi bentuk lain seperti berikut ini. Agar lebih memahami bentuk-bentuk persamaan garis lurus, mari kita simak contoh-contoh persamaan grafik garis lurus berikut ini. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus diperlukan minimal 2 buah titik. Titik-titik yang dipilih umumnya titik potong sumbu X dan sumbu Y. Hal ini dilakukan untuk memudahkan menentukan nilai koordinat titik potong tersebut. Titik potong garis dengan sumbu Y saat X sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu X saat Y sama dengan 0. Setelah itu, hubungkan kedua titik sehingga menjadi sebuah garis lurus. Untuk lebih memahami, kita membahas contoh soal berikut ini. 1. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Nomor 2. Gambarlah garis dengan persamaan negatif 3X ditambah Y sama dengan 12. Kita selesaikan. Gambar garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Langkah pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y, yaitu saat X sama dengan 0 sehingga diperoleh Y sama dengan 4, titik koordinat 0, 4. Langkah kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu X, yaitu saat Y sama dengan 0. Maka didapat titik kedua koordinat 2, 0. Lalu letakkan kedua titik koordinat pada bidang koordinat, maka didapat garis lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Soal kedua dengan langkah-langkah yang sama untuk menentukan gambar garis dengan persamaan min 3X ditambah Y sama dengan 12. Yaitu saat X sama dengan 0, maka didapat titik pertama Y12, koordinat 0, 12. Saat Y sama dengan 0, maka didapat X negatif 4. Didapat koordinat negatif 4, 0. Lalu letakkan kedua titik koordinat pada bidang koordinat, maka didapat garis lurus dengan persamaan negatif 3X ditambah Y sama dengan 12.
Kita masuk ke gradien garis. Kumpulan titik-titik yang berada pada satu arah jika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Sebuah garis lurus memiliki bentuk persamaan aljabar sebagai berikut. Kemiringan sebuah garis berbeda-beda. Ada yang tegak, mendatar, dan ada yang miring. Kemiringan sebuah garis ditentukan oleh nilai gradien garis yang disimbolkan dengan huruf M. Gradien garis yang melalui dua titik. Gradien dari suatu garis lurus dapat ditentukan dengan perbandingan perubahan nilai ordinat dan perubahan nilai absis. Misalkan, titik P dengan titik koordinat X1, Y1 dan koordinat Q pada titik X2, Y2, maka gradien garis L dapat ditentukan dengan rumus berikut, yaitu perubahan nilai ordinat dibagi perubahan nilai absis. Gradiennya didapat Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Agar lebih memahami lagi, kita uji kemampuan kita dengan soal tentukan gradien garis melewati titik 1, 3 dan titik koordinat 7, negatif 5. Maka kita substitusikan ke rumus gradien yang di atas. Maka didapat X1, 1, Y1, 3, dan X2, 7, Y2, negatif 5. Setelah disubstitusikan nilai gradien, yaitu negatif 4/3. Sifat-sifat gradien. Gradien garis, misalkan terdapat garis horizontal K, maka ordinat atau koordinat Y gradien garis horizontal sama dengan 0. Misalkan terdapat garis vertikal L, maka absis atau ordinat X gradien garis vertikal tidak terdefinisi. Gradien dua garis sejajar. Mari kita bahas dua garis sejajar dengan nilai gradiennya. Misalkan terdapat dua garis pada bidang koordinat yaitu L1 dan garis L2 dengan gradien misalnya M1, gradien L2, M2, maka M1 dan M2 memiliki gradien yang sama. Sekarang mari kita balik pernyataannya. Jika gradien dua garis memiliki gradien yang sama, maka kedudukan garis tersebut adalah sejajar. Ya. Gradien dua garis tegak lurus. Gradien dua garis yang berpotongan tegak lurus, misalkan terdapat dua garis pada bidang koordinat yaitu L1 dan L2, gradien M1 dan gradien M2. Jika L1 berpotongan tegak lurus dengan L2 membentuk sudut siku-siku, nilai M1 berlawanan dan berkebalikan dengan M2 atau M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 itu nilainya didapat dari negatif 1/M2. Jadi dua garis yang berpotongan tegak lurus memiliki hasil gradien negatif 1. Jika kita balik pernyataannya,
Jika hasil kali gradien dua garis lurus sama dengan -1, maka kedua garis saling berpotongan tegak lurus. Untuk lebih memahami, silakan kalian tulis dan selesaikan kuis berikut ini. Yang nomor 1, diharapkan kalian dapat menggambar garis dengan persamaan Y sama dengan 2X dikurang 5. Gunakan tabel untuk mendapatkan titik-titik koordinatnya. Lalu, 2 gambar garis dari persamaan garis lurus 2X dikurang Y sama dengan 5. Yang 3, perhatikan sketsa tempat parkir berikut. Yang ditanyakan, tentukan kemiringan jalan yang akan dibuat untuk menghubungkan lantai dasar ke lantai atas. Nomor 4, tentukan gradien garis PQ di gambar ini. P-nya adalah -1, -4, Q-nya 1, 0. Lalu nomor 5, garis K sejajar dengan garis I yang persamaannya 2X ditambah 6Y ditambah 5 sama dengan 0, garis K adalah titik-titik. Nomor 6, garis H dengan persamaan sama dengan 2X ditambah 6 dan garis K dengan persamaan 6X -3Y ditambah 8 sama dengan 0 mempunyai hubungan. Apakah saling sejajar? Saling berimpit? Saling tegak lurus? Saling bersilangan? Nomor 7, tentukan 2 titik terletak pada garis Y -2X ditambah 5 sama dengan 0. Nomor 8, gradien garis yang melalui titik 0,4 dan 3, 0 adalah titik-titik. Nomor 9, selidikilah hubungan antara garis Y sama dengan 2X dikurang 1 dan Y sama dengan 2X dikurang 5. 10, tentukan gradien garis yang melalui titik A 7,5 dan B -3, 10. Jangan lupa pembahasannya cari yang termudah. Misalnya kita tentukan 2 titik yang terletak pada persamaan garis. Di sini Ibu kan ada persamaan, menentukan 2 titik dari persamaan garis 2X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi ditentukan persamaannya, tentukan 2 titik. Ini tentukan 2 titik yang melalui persamaan ini ya. Ini persamaannya bisa kita ubah ke bentuk umum lain, yaitu misalnya Y sama dengan 2X dikurang 5. Nah, kita bisa menentukannya dengan menentukan misalnya jika X sama dengan 1, maka kita substitusikan X-nya ke dalam persamaan sama dengan 2 kali 1 dikurang 5 KY sama dengan 2 dikurang 5 Y sama dengan -3. Maka didapat titik koordinat 1, -3. Lalu saat X sama dengan 2, boleh kalian menentukan angka yang lain. Bebas karena ditentukan 2 ya. 2 titik, kita substitusikan seperti cara yang tadi, atau kalian cari yang lebih mudah, 2 titik, 2 kali 2 dikurang 5, maka didapat Y sama dengan -1, sehingga didapat titik koordinatnya yaitu 2, -1. Kita lihat persamaan yang lainnya, contohnya ada gradien garis yang melalui titik, tentukan gradien. Tentukan gradien melalui
titik apa nih? 0,4, 0,4 dan 3,0. Ini ada yang cara lebih mudah, silahkan. Kita dapat ini X1 ya, ini Y1, X2, X2, Y2. Oke, dengan gradien sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Kita substitusikan M-nya sama dengan Y2-nya adalah 0, 0 dikurang Y1-nya 4, dibagi X2-nya 3, X1-nya 0, maka M sama dengan negatif 4/3. Atau M sama dengan negatif 4/3. Ya, nah silahkan diselesaikan dengan rekomendasi buku pelajaran dibuka dan pembahasan dalam video ini. Selanjutnya kita lihat persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan berbentuk pada titik potong, yaitu misalnya ini ada tegak lurus ya dengan jumlah permintaan dengan penawaran. Nah, itulah bermanfaat dari persamaan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian sehat, semangat selalu walau belajar dari nilai di rumah. Demikian dari Bu Wiwi. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.